Kalau ngomongin berjamaah pun juga enggak asal berjamaah, diatur berjamaah itu. Sholat ini diatur biar benar. Kita enggak usah nyari ganjaran 27 dulu ketinggian, kita nyari benar dulu berjamaahnya. Kalau udah benar baru kita ngomongin ganjaran. Jangan ngomong gaji dulu dah. Yang kita harus jalanin kerja kita sesuai prosedur dan ketetapan yang diatur. Biar benar dulu dalam berjamaah. Supaya benar. Ada 11 syaratnya supaya berjamaah kita sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Halaman berapa itu, Mas? 499 baris 3 baris dari bawah. Wa khamisuha alla yataqaddama ayil muqtadi alaihi ay alal imami fil mawqifi. Adapun yang kelimanya daripada syarat-syarat bermakmum yang ada 11, yaitu bahwa tidak depanan, yakni oleh makmum alaihi atas imam ay alal imami, yakni atas imam fil mauqifi pada tempat berdiri, ay fil makanil ladzi waqafa alaihi, yakni pada tempat yang berdiri oleh imam di atas tempat itu. Ay alla yataqaddamal muqtadi bi jami'i ma'tamada alaihi ala juz'in mimma i'tamada alaihi al-imamu yaqinan. Yakni yang kelima bahwa tidak depanan oleh makmum dengan seluruh apa yang berpegangan bertumpuan si makmum atasnya, atas juz dari apa yang bertumpuan atasnya oleh imam dengan yaqin. Falau i'tamada ala aqibaihi wa qaddama ahadahuma lam yadurra. Maka jikalau bertumpuan oleh makmum atas dua tumitnya makmum, wa qaddama ahadahuma, dan mengedepankan makmum akan salah satu dua tumit, lam yadurra, maka tidak mengapa. Kama law i'tamada 'alal muakhirati dunal muqaddimati, sebagaimana jikalau bertumpuan oleh makmum atas tumit belakang, tidak yang depan. Wal ibratu fil qaimi bi aqibaihi, adapun yang direken pada orang yang sholatnya berdiri yaitu dengan dua tumitnya orang yang berdiri. Wahuma muakhiru qadamaihi, keduanya yaitu bagian belakang dua telapak kakinya. Fa in taqaddamat asabi'uhu, sekalipun depanan oleh jari-jarinya makmum,
malam ya'tamid 'alaiha, selama tidak bertumpuan makmum atas jari-jari kakinya. Wa fil qa'idi bi al-yaihi, dan adapun yang direken pada orang yang solatnya sambil duduk, yaitu dengan dua bokongnya. Wa fil muttaji'i bi jambihi, dan adapun yang direken pada orang yang solat sambil tidur miring, bijambihi, yaitu dengan lambungnya dia. Wa fil mustalqi bi ra'sihi, dan yang direken pada orang yang solat sambil terlentang, bi ra'sihi, yaitu dengan kepalanya dia. Ini atamada alaihi, jikalau bertumpuan ia atas kepala. Wa illa, kalau tidak bertumpuan dengan kepala, fama'tamada alaihi minadh-dhuhri wa minadh-dhuhri wa ghairihi, maka yaitu apa yang bertumpuan oleh makmum atasnya daripada punggung dan lainnya. Wa fil maqtu'ati rijluhu bima'tamada alaihi ka khashabataini i'tamada bihima, dan yang direken pada orang yang buntung kakinya, yaitu dengan apa yang bertumpuan ia atasnya seperti dua kayu, yang bertumpuan ia dengan dua kayu. Wa fil maslubi bil katifi, dan adapun yang direken pada orang yang disalib bil katifi, yaitu dengan belikatnya. Wa fil muallaqi bihablin bimangkibihi, adapun yang direken pada orang yang digantung dengan tambang bimangkibihi, yaitu dengan pundaknya. Hadza idza kanal maslubu awil muallaqu huwal ma'mumu faqat dunal imam. Adapun ini hukum, yaitu apabila ada oleh yang disalib atau yang digantung adalah statusnya makmum saja, dunal imami, tidak imam. Amma idza kana maslubaini, adapun apabila ada oleh imam dan makmum maslubaini, yaitu disalib keduanya, au muallaqaini, atau digantung keduanya, awil makmumu faqat, atau makmum saja, fala yasikhul iqtida, maka tidak sah oleh bermakmum bihi dengannya. Li'annahu talzamuhul i'adah, karena bahwa dia yaitu wajib padanya oleh mengulang salat. Fa in taqaddama alaihi fi dzalika batalat salatuhu, maka jikalau mendahului oleh makmum atas imam pada yang demikian itu mauqif, tempat diri, batalat salatuhu, maka batal oleh salatnya makmum. Illa fi salati syiddatil khawfi, kecuali pada solat sangat takut. Walau syakka hal huwa mutaqaddimun amla, andai ragu-ragu oleh makmum apakah dia itu depanan imam atau tidak, ka'an kana fi dzulmatin, seperti bahwa ada oleh makmum yaitu pada kegelapan, sahhat salatuhu mutlaq, maka sah oleh salatnya makmum secara mutlak. Sawa'un ja'a min quddamil imami aw min khalfihi, sama saja datang makmum yaitu dari depan imam atau dari belakangnya. Li'annal asla adamul mufsidi, karena bahwa asalnya yaitu ketiadaan merusak salat. Khilafan liman fassala, berbeda pendapat bagi ulama yang mentafsir. Faqala, maka dia berkata, in kana qad ja'a min khalfi fassalatu sahihah, jika ada ia yaitu sungguh datang ia dari belakang imam, maka adapun salatnya makmum yaitu sah. Wa illa, kalau tidak dari belakang, fabatilatun, maka yaitu batal. Li'annal asla taqaddumuhu, karena bahwa yang asal yaitu mendahuluinya makmum akan imam.
wala yadurru wallahu a'lam bishawab. Panjang segitu aja. Wala yadurru. Saudara sekalian, berbicara solat berjamaah adalah solat yang paling tingginya solat. Kita ini kalau bisa solat kita berjamaah, walaupun bersama istri kita, walaupun bersama anak kita, walaupun bersama karyawan kita. Karena yang namanya berjamaah tidak mesti makmumnya 1000. Satu orang aja jadi berjamaah, dan tidak mesti tempatnya masjid musola. Biar kata basement boleh, hanya masjid fadilatul makan, nilai plus tempat, bukan nilai plus faktor lain lah, gitu istilahnya. Yang penting berjamaah. Cuma kalau ngomongin berjamaah pun juga enggak asal berjamaah, diatur berjamaah itu. Salat ini diatur biar benar. Kita enggak usah nyari ganjaran 27 dulu ketinggian. Kita nyari benar dulu berjamaahnya. Kalau udah benar baru kita ngomongin ganjaran. Jangan ngomong gaji dulu dah. Yang kita harus jalanin kerja kita sesuai prosedur dan ketetapan yang diatur. Biar benar dulu dalam berjamaah, supaya benar. Ada 11 syaratnya supaya berjamaah kita sah. Nah, malam hari ini memasuki yang kelima dari 11. Sebelum kita nerangin ini, saudara, yang namanya sholat renggang di masjid tuh, biar kita paham, itu adalah ajaran yang sudah didengung-dengungkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didengung-dengungin ajaran tuh. Kalau di masjid tuh atau di musola, memang dari dulu Nabi ajarin supaya kalau berjamaah tuh barisnya renggang. Itu mau Nabi yang ngajarin. Nabi tuh ajarin dari dulu supaya kita orang baris sholat tuh renggang. Nabi itu 14 abad yang lalu, dan diikuti oleh madhab 4. Semuanya berjamaah itu merenggang. Madhab 4, mau Syafi'i, mau Maliki, mau Hanafi, mau Hambali, ini semuanya sama, menyuruh ngikut Nabi. Disuruh dalam berjamaah itu kudu renggang. Cuma ini madhab nambah kayaknya. Madhab ini kalau yang madhab 4 mau renggangnya depan belakang. Kalau depan belakang tuh madhab 4. Mungkin ada madhab Omwi, itu nyamping madhabnya. Nyamping. Ini baru ini. Kalau yang nyamping nih, yang disuruh renggangnya depan belakang, supaya makmum tuh jangan sujud di pantat imam. Iya, gitu. Nih kayak gini nih, iya begitu. Emang itu ajaran Nabi, berjamaah renggang tuh.
Begitu. Maka kalau kita dari kaset ngajinya denger renggang aja, jadi nggak tahu renggangnya gimana, neranginnya renggangnya begini, dia kata begini dia, karena kan suara doang ya kan. Jadi renggangnya depan belakang. Emang itu mah ajaran Nabi, diikuti oleh mazhab 4. Ada mazhab baru, ini mah nyamping. Cuman nyamping ini enggak selamanya mazhab baru. Kalau buat sholat fardu ain, kalau buat sholat fardu ain kayak dohor, itu nyampingnya renggang. Tapi kalau udah selesai dohor mau sholat jenazah fardu kifayah rapat. Jadi tinggian fardu kifayah dibanding fardu, ini namanya mazhab baru. Maka kita orang disuruh ikut ulama, bukan ubar. Ada yang kayak begitu Bang Adi. Waduh, repot ya. Jangan. Jadi kita yang benar. Habis itu sholat renggang, habis itu dia selfie, rapat lagi. Jadi ada aja begitu. Jadi kayak main-mainan agama ini. Main-mainan. Jadi ribet kita. Tapi nanti di depan akan diatur bagaimana cara renggangnya. Ini nanti nih ke depan kita mau pokok dulu yang prinsip, karena sebelum ngomongin sunat yang wajib dulu. Emang Islam prioritasnya begitu. Makanya saya tutup kajiannya sepotong karena biar nggak terlalu panjang. Kelima, supaya kita ini sah berjamaah, makmum tidak boleh di depan imam barisnya. Tuh gitu. Tuh pokok tuh. Jadi di antara syarat sah berjamaah, makmum tidak boleh barisnya depanan imam. Enggak boleh. Jadi yang namanya makmum itu barisnya harus dipahami. Ini bahasa hukum. Makmum tidak boleh barisnya di depan imam. Berarti yang lolos berapa? Kalau ngomong depan masih ada berapa lagi? Belakang? Masa? Di sampingnya belakangnya dia. Tuh, ini kan bahasa hukum. Makmum jangan di depan. Berarti boleh belakang juga boleh. Sampingnya di belakang juga. Sejajar, begitu. Cara sholat itu di depan, sejajar, dan belakang. Ingetin, di depan, sejajar tuh lempeng, yang ketiganya aturannya kalau pengen sah jangan di depan. Jangan, berarti kalau sejajar sah, kalau di belakang sah, sejajar sah, belakang karena syaratnya jangan di depan. Cuman kalau sejajar sah dapat 27 kagak, ini ngomong lain. Yang penting jangan, tuh hukum tuh begitu, biar kita mudah. Jadi kalau ada orang makmum sejajar lempeng banget sama imam, sah.
Kok sah? Sebab syaratnya jangan di depan. Kalau jangan di depan, sejajar masih boleh, di belakang apa? Cuman bedanya kalau sejajar enggak dapat ganjaran 27. Itu aja. Gitu. Terus mengapa kalau enggak dapat 27 dikerjain? Yang penting nyari sah doang. Karena kalau tujuan sekedar sah, entar di belakangnya. Itu begitu. Jadi, maka ini kita belum tuh yang saya tanya kalau lempeng. Saya buru-buru ditutup tuh tadi. Tuh jawabannya tadi tuh kalau lempeng. Enggak apa-apa lempeng gitu. Cuman ngilangin ganjaran 27 tuh matahari nanti tuh. Kalau panjang umur set badan ketemu lagi, ketemu. Intinya makmum jangan baris di depan imam. Ingetin depan imam. Apa maksudnya jangan baris di depan imam? Seluruh unsur tumpuan makmum harus jangan di depan tumpuan imam. Patokannya mana? Depan belakang nih. Yang kudu sejajar, yang sudu di belakang apa? Kalau sholatnya diri tumit. Tumit tuh ujungnya yang di bawah mata kaki. Itu namanya tumit. Itu patokannya tumit kita kudu jangan di depan imam. Sejajar dengan imam masih sah. Di belakang apa lagi. Tumit. Patokannya jangan depanan tuh tumitnya. Tumit. Lah ini kan jari tangan, anggap tumit dah gitu. Masa kaki saya angkat-angkat ke atas ini. Ini tumit. Tumitnya aja. Jadi barangkali ada makmum emang dia keturunan apa gitu nggak paham. Emang jari kakinya panjang banget sampai 1,5 meter. Jari kakinya kan manusia macam-macam. Islam rahmatan. Kalau sampai ada manusia kayak begitu, lah biar kata di baris di situ tuh, imamnya di sini lah kan kakinya ngelewatin imam. Kakinya wong panjang enggak ngaruh. Kalau jari enggak dihitung, yang dihitung tumit. Begitu, yang dihitung tumit. Wis kita kalau nyontok kaki 1,5 ini ngada-ngada, takut dikata ngada-ngada, kita aja jadi makmum anak kita yang umur 7 tahun tapi udah bisa sholat. 7 tahun udah bisa, lakan jari kakinya panjangan kita. Maka kita umpamanya di belakang dikit, masih ngelebihin kakinya dia. Masih sah karena patokannya tumit. Kalau sholatnya berdiri. Bagaimana kalau enggak sama? Pokoknya yang mana yang jadi tumpuan itu yang bikin sah. Ada orang sholatnya kaki kiri tumpuan, emang kuda-kuda kiri dia. Kaki kanan penunjang kiri, kata dia. Maka kaki kanannya begini sholatnya, ngelebihin kagak lempeng begini kakinya, enggak apa-apa. Kalau tumpuan dia kaki kiri, kalau tumpuan dia kata dia kaki kanan di depan imam kagak sah. Yang patokannya tumpuan. Mana yang dijadikan tumpuan dirinya dia? Kaki mana? Kiri, ya kiri dah. Di kudu di belakang. Minimal sejajar. Jangan di depan. Jangan di depan. Ini baris sholat. Baris sholat. Ini diatur sama Nabi. Diatur. Enggak boleh di depan imam. Tapi ini peraturan nih, nanti kalau di Ka'bah lain. Kalau di Ka'bah lain. Ka'bah ini kan ada 4 pojok.
4 pojok. Pojok tuh bahasa Arabnya rukun. Rukun. Pojok bahasa itunya. Rukun. Bahasa orang sono corner. Kalau main bola tuh corner nih, begitu. Pojok namanya. Sudut. Pojok sebelah mari yang suka diciumin orang rebutan namanya rukun Hajar Aswad. Pojok Hajar Aswad. Sebelah sononya rukun Iraqi, pojok Iraqi. Pojok sebelah sini namanya rukun Syami. Begitu. Pojok sebelah mari namanya rukun Yamani. Pojok. Nah, sekarang imamnya diri di mana lempengannya? Anggap dia lempengan Maqam Ibrahim. Berarti antara Hajar Aswad sama rukun Iraqi. Nah, imamnya di baris kelima, bundaran garisnya, atau ketiga dah. Ini kan ini imam nih 1, 2, 3. Imamnya di situ lempengan 3, maka makmum yang sejajar dengan imam ini yang kudu di belakang. Adapun yang sebelah sono Ka'bah, depan nama makmum sama imam, biar kata di ring 1 enggak apa-apa, karena bukan di tempat diri imam. Begitu, makmum tuh kudu di belakang. Begitu, anggap nih kan Ka'bahnya ini. Nah, ini kan ini baris di sini imam, yang ini aja di belakang. Adapun yang sebelah sono nyamping sebelah sini, enggak apa-apa nempel Ka'bah semeter walaupun imam 5 meter. Tapi kalau yang di barisan imam arahnya itu begitu kalau di Ka'bah. Kalau di Ka'bah, dah biar kita ada langsung oleh-olehnya sebelum saya panjangin, saya nerangin sunatnya aja dulu dah. Nanti di depan bakal diterangin ini sebetulnya, biar kita ada yang di bawah. Jadi dalam berjamaah itu posisikan imam ada di tengah. Ini sunatnya nih. Posisikan imam ada di tengah. Imam tuh di tengah. Wasitu al-imam. Kata Nabi, posisikan di tengah imam. Imam tuh di tengah. Biar bisa dengar sana, dengar sini. Jangan imam kagak pikirin makmum, suruh ikut aja tapi kagak diopenin tuh makmum. Ini namanya imam kurang denger juga. Bisa segala peraturannya jadi bahan candaan makmum nanti. Kalau yang kayak begitu, karena imam kagak mikirin, makmum pikirin juga dong, makmum. Jangan dicatat nanti. Imam tuh diatur. Imam posisinya di tengah. Nah, kalau makmumnya satu, barisnya di sebelah kanan. Kalau makmumnya satu, laki-laki dulu dah ya. Makmumnya laki-laki satu, barisnya di sebelah kanan setengah baris. Artinya waktu sujud lempeng dengan lutut imam. Contoh, ini anak yang Jawa nih. 2 diri situ tuh. 1 imam, 1 makmum. Biar saya yang ngaji dari sini aja dah. Nyopot-nyopot ini sayanya. Repot. Iya. Jadi imam, jadi makmum. Ya imamnya itu. Tuh makmumnya tuh. Iya tuh. Ente imam jangan liatin makmum. Biar makmum liatin imam. Iya, imam jangan ini. Itu yang pemerintah aja itu ya. Ini ente kan belum. Ntar kalau udah jadi begitu juga. Jadi tuh barisnya kayak begitu. Kalau makmumnya satu, kalau di pantatnya makmumnya, coba makmum tuh di pantat lempeng tuh.
enggak dapat ganjaran 27, esa doang sholatnya, ganjaran berjamaahnya 0. Ganjarannya ketika pulang dari masjid dari mana? Berjamaah kagak. Ente enggak ikut Rasulullah ngarang sendiri. Itu namanya salah kalau sendiri. Kalau sendiri jangan begitu. Tapi di sebelah kanan, tuh kanan. Tuh begitu aturan berjamaah. Datang lagi satu lagi. Siapa ya contohnya ya? Jangan di sebelah kanannya, coba sebelah kanannya dulu. Ente sebelah kanannya, sebelah kanannya. Ente sebelah kanannya. Iya. Enggak dapat 27 dia. Sampai nanti selesai ganjarannya tuh. Karena salah. Kudu dia di sebelah kiri. Coba sebelah kiri. Tuh, begitu tuh. Barisnya. Tuh begitu. Nanti mau ruku mundur. Kaki yang ininya taruh geser dikit. Kaki apa ini dia nih ya? Kanan, yang ono kiri. Geser dikit aja. Dah tuh. Nanti selesai sujud baru rapet. Nantinya baru rapet. Itu kan belum rapet. Nanti ruku, sami Allah, sujud baru rapet. Rapetnya anggap dia udah coba sujud, jangan belum sujud. Ntar belum sujud. Dengerin saya ente. Ini kan imamnya saya, dia kan contoh. Iya. Jadi nanti habis coba sujud dulu. Ente sujud. Sujud. Bangun dah dari sujud, baru ente rapet, langsung bangun. Bangun. Ente rapet barisnya makmum. Nah, begitu ajarannya. Begitu mundurnya. Jadi jangan langsung mundur, apalagi langsung loncat dari depan belakang. Coba langsung loncat tadi. Iya, langsung. Apalagi ada nempel. Batal sholatnya. Iya, dia kan diatur oleh agama. Itu kalau makmumnya datang satu lagi. Saya bonto dong satu. Iya, yang arti ente di belakang baris lempeng. Nah, di lempeng garisnya aja. Lempeng garis. Garis mana sih? Ah iya. Iya, lihat bawah lah. Ya, itu namanya kalau datang satu lagi, maka 2 mundur. Coba mundur. Nah, imam tetap di tengah. Tuh begitu. Ya Allah, Nabi itu rapi, dicontoh oleh pramuka, peraja muda Karana. Tapi sekarang berubah peraja muda Corona. Karena ampun banget. Itu kalau datangnya satu. Coba ente duduk dulu yang 2. Yang 2 duduk dulu, minggir dah. Yang 2 ya udah ente ya kalau begitu ente jadi makmum. Tadi sebelah kanan. Baik. Datang 2 orang, coba diri ente. 2 orang langsung buat barisan. Kalau datang 2 orang buat biar dia mundur. Begitu nantinya bakal itu diatur. Sekarang makmumnya bini nih, kan bini. Ente 2 duduk. Ya duduk aja. 2. Ini bini, maka kalau bini barisnya lempeng di pantatnya laki karena cewek. Iya, istri tuh. Istri begitu barisnya, jangan di samping. Begitu istri. Punya anak satu laki di sebelah kanan. Tuh anaknya. Kok gede? Ya dikasih contoh. Ente jangan diprotes mulu, sayanya repot. Anggap bocah. Begitu. Iya, tuh di kanan. Jangan lu anak kok di depan emak. Enggak, emang aturannya. Gitu tuh kayak begitu berjamaahnya. Kalau begitu. Kalau anak 2 langsung buat barisan.
Coba ente baris belakang. Ya lempeng di belakang aja langsung. Nah, itu kan anak kecil 2, anak kita bininya di belakangnya. Begitu, iya, dirinya di belakangnya. Belakang lagi bikin baris lagi. Gitu. Tuh diatur. Sholat tuh enggak selagu-lagunya. Terus dah duduk boleh. Nambah 1 kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai sop pertama penuh. Baru bikin baris 2. Depan belum penuh masih kosong bikin baris 2. Kagak dapat 27 tuh baris 2 sampai belakang. Karena depannya kosong. Terus kalau yang renggang itu dia itu. Ini yang bakal jadi masalah. Itu dia. Depannya kosong. Kalau depannya kosong, yang ini nih enggak dap. Jadi kalau udah penuh semua, baru bikin tengah-tengah. Jangan di kanan posisinya. Kayak baru kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai terus belakang. Masjidnya lantai 2, yang jadi imam di bawah di atas nih contohnya. Bawah. Maka yang bawah barisnya ada berapa kira-kira? Mau nyontoh barisnya nih. Sopnya berapa itu? Masjid. Masa 5? Berapa mau contohnya? 10. Baik. Masjidnya kecil berarti. Karena barisnya cuman 10. Maka baris atas tuh namanya baris ke-11. Ganjarannya biar di baris pertama dekat imam dikit, gedean yang di belakang. Ganjarannya gedean belakang. Apalagi kalau di bawahnya belum penuh, langsung ngambil di baris atas, enggak ada ganjarannya berjamaahnya. Tapi sholatnya sah. 27 kagak dapat karena di atas enak, tidur nggak kelihatan. Tuh aturannya begitu. Nyamping tuh di samping situ tuh, kan umpamanya ini penuh, di samping situ tuh jendela sih dibuka, di samping situ sholatnya, belakangnya sampai 20. Ini namanya baris 21. Walaupun di depan gua deket imam, kagak, tapi di luar nggak bisa. Kalau di luar mah begitu, nggak bisa. Tuh baris. Caranya begitu. Sama aja kayak ngaji nih. Yang di belakang duduknya dikitan ganjarannya. Karena kan ngantuknya nggak kelihatan. Emang begitu, berjamaah tuh diatur. Ntar tuh keterangan ini dalilnya semuanya ada. Karena kitab ini biar kata kecil luas. Cuman di depan tuh adanya. Kita lagi mau ngatur sah dulu. Sebelum ngaturin fadilah berjamaah tuh 27. Kalau sah ngomongin 1 dulu. Biar kita jadi makmum nis, sah dulu sholat kita. Begitu. Kalau kita diri, orang sholat ini kan macam-macam. Sholat ini macam, ada yang diri, ada yang duduk, terus ada yang tidur miring, terus ada yang terlentang, terus ada yang kakinya buntung, terus ada yang digantung. Namanya manusia, biar kata kita digantung kan wajib sholat. Begitu, digantung. Ada yang disalib, tetap kudu sholat biar kata kita disalib. Ini pengen berjamaah, wong disalib cuma bareng-bareng. Ini bagaimana? Diatur oleh Islam. Kalau kita berdiri, imamnya diri, makmumnya diri, ukurannya tumit. Kalau sholatnya sambil duduk, imamnya duduk, makmumnya duduk, kayak sholat sunat.
Kan sholat sunnah sambil duduk. Nih boleh praktein biar kita dapat ganjaran gede. Pulang ngaji, kita sholat sunat, qiyamul lail. Kalau qiyamul lail enggak mesti tidur, enggak mesti. Yang penting sebelum tidur sholat 4 rakaat aja, ganjarannya sama seperti orang dapat Lailatul Qadar. Nggak usah kita itu tahajud takut kagak bangun. Begitu. Qiyamul lail mau tidak mesti, tapi kalau tahajud kudu tidur, tuh bedanya. Begitu. Jadi kita sholat sunat mau boleh sambil duduk walaupun seger buger boleh. Qobliyah ba'diyah tuh sambil duduk boleh seger buger ama agama. Jadi saudara pulang ngaji, ya neng ama bini, kita amalin ajar Rasul biar pernah sholat sunat sambil duduk. Dia duduk, kita duduk berjamaah boleh begitu. Kalau begitu terawih aja sambil duduk, enggak ngapa. Ama agama boleh, cuman sama pengurus masjid dipecat. Gitu, ini ajaran baru ya, bikin males ya. Begitu imam duduk, kata imam, gua udah ngaji kasih patuh saja. Iya, lu sih ngaji tapi yang bener aja. Begitu. Iya, emang begitu. Jadi kalau sambil duduk patokannya bokong makmum, jangan di depan bokong imam. Kalau duduk itu patokannya bokong makmum rada belakangan dah dari imam. Bokongnya bukan lututnya, kan ada orang tinggian lututnya bisa aja di depan imam, kagak ngapa. Patokannya kalau duduk, ingetin tuh, kalau duduk patokannya bokong, patokannya. Maka andai yang duduk ini sholatnya karena dia sakit, nggak bisa untuk diri, kayak yang uratnya pada asem ya kan, namanya disebut asem urat. Begitu tuh, yang kayak begitu, nggak kuatlah dia diri. Nggak kuat dia diri. Atau ada di antara yang hadir nih, saya mau bagi ilmu. Nah, yang hadir nih yang dengkulnya bunyi kotek. Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada ngacung, saya kasih amalannya. Kalau nggak, ya nggak perlu saya. Ada? Hah? Mana ngacung kalau yang ada? Baik. Kalau begitu, upayakan makan buah naga. Buah yang merah, tapi yang merah satu biji aja, jangan yang enggak merah, yang merah. Makannya per 6 jam, seminggu aja, seminggu dulu per 6 jam. Jadi separuh dari 1 biji ini sebelahnya jam 9 makannya. Habis duha atau mau 2 jam 9 makannya. Ntar makan lagi jam 3 per 6 jam. Sebelum makan biasa baca bismillah 3 kali, sholawat 3 kali. Itu amalannya. Itu namanya, istilah dokter namanya osteoporosis. Kalau bahasa kita orang kurang oli. Mobil kalau kurang oli keretek. Kurang olinya itu senjatanya. Tapi jangan banyak-banyak. Langsung aja biar pengen semua buah naga 5 kilo. Itu mobil kelebihan oli, tanya sama bengkel. Kebanyakan oli, rusak lagi. Jadi begitu, seminggu aja ntar sehat. Beneran. Gitu beneran. Saya bagi. Ini amalan. Buah naga merah, kurang oli. Dulunya kurang minum dia. Jadi akhirnya bisa bongkok dia. Itu kalau orang makan buah naga tuh,
kayak Cina tuh sering makan buah naga. Tegak dia, karena dia oli. Tapi nggak boleh berlebih. Nggak boleh. Sebelahnya per 6 jam. Sebelah makan, 6 jam lagi makan. Itu begitu. Kalau saudara kurang percaya boleh tanya sama dokter. Tapi kalau saya sih kalau udah agama udah bilang tuh saya mau udah 1000% aja. Terserah. Kalau saya mau begitu dari dulu. Kayak begitu. Tuh, ajaran yang kayak begitu. Banyak ajaran agama kayak begitu. Ada. Dah baca sholawat aja ntar juga tahu. Tibun Nabawi namanya. Pengobatan Nabi. Kalau bahasa Arab obat herbal. Gitu. Herbal itu apa? Obat paling cakepnya obat. Belum kena kimia. Itu obat murah. Bukan. Obat paling cakepnya obat. Diolah buah naga, difermentasi. Jadilah yang merek di dokter tuh buat obat pengapuran. Iya dia juga. Apa repot-repot kan buah naga banyak. Tapi ingat nih, bukan bau naga, bukan. Jangan sampai salah nyatet. Buah, iya baik. Jangan sampai salah nyatet. Salah. Banyak pengobatan. Tar atu-atu kalau enggak nantinya ngaji obat doang. Enggak ngaji fikih. Ya sabarlah. Dikit-dikit. Ini kan berbicara diri gara-gara duduk nih. Kurang oli. Minum itu. Tapi kalau mau jujur, kenapa kami arahin teman-teman biar baca Quran sehari seain? Justru itu maksudnya. Biar enggak riuh. Di antara ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Holil Bangkalan, dari Syekh Nawiyal Benteni, dan ajaran Wali Songo, pengapuran itu bisa dihindari asal kita rajin baca Quran, biar kata sehari nggak usah banyak. Kalau kami dicela orang ngajarin muslim baca Quran sain dikit amat. Enggak apa-apa, emang kita mau kelasnya rendah. Itu kan yang sehari 10 juz kan udah tinggi banget. Ini kan kita mau enggak. Paling enggak kita seain itu nutupin kesalahan kita mata, liatin WA mulu sama TV. Paling enggak biar ngapus itu aja. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Lihat Quran seain tuh bisa ngapus kesalahan. Itu aja dah. Kita mah enggak kelasnya kayak orang-orang. Itu mah yang tinggi, yang seharinya 10 juz. Itu tinggi. Kayak begitu. Apalagi kayak Imam Syafi'i sehari 2 kali hatam. Wis lah kita enggak usah. Itu mau ketinggian. Kita mau ikut kayak begitu. Bukan enggak boleh lihat dari jidatnya enggak ada tampangnya. Kan begitu ya, kita sadar diri dah ya. Kita mau kelasnya sehari seain. Jangan tinggal. Kalau lagi semangat silahkan nambah. Kurang mah jangan. Seain aja. Tuh kelas kita. Kalau lagi semangat silakan, mau sejuz 2 juz, lagi semangat silakan. Begitu, biar kuburan kita terang, biar kuburan kita luas. Kalau di dunia masih ada yang nyalain lampu, masih ada yang mijitin, masih ada yang ngasih AC. Dikubur siapa yang ngasih AC? Siapa yang mau mijitin? Itulah Quran yang kita baca. Biar kata sehari 1 ain. Aduh, mata saya sudah nggak lihat Quran. Gara-gara saya dulu banyak maksiat, sekarang nggak bisa. Bagaimana seain? Kalau nggak bisa itu, saran saya kulhu saja. Tapi yang masih bisa lihat Quran, jangan. Kalau yang nggak udah bisa lihat, baca kulhu aja. Silahkan acukan dengan angka tetap. Buat program sendiri. Sehari 100.
Sehari 300, sehari 500, sehari 1000, jangan geser. Itu nolongin di akhirat. Kalau kita nggak bisa, kulhu aja. Begitu. Yang penting angkanya tetap. Angkanya tetap. Dicatat kalau baca kulhu. Kalau udah dapat 100.000, lapor saya. Ntar saya kasih doa kunciannya, penutupnya. Kalau udah dapat seumur hidup, jangan sehari. Udah sehari pengen 100 saja. Jangan dikebut. Pokoknya sehari 100, 200 terserah kita. Tapi kalau masih bisa lihat Quran, bisa baca Quran saja. Sehari 1 ain. Kalau lagi semangat, silakan lebih. Kurang, jangan. Begitu. Wis berkah. Saya berharap keberkahan buat teman-teman majelis, biar jangan ngalamin kesusahan hidup, biar nggak bingung, biar anaknya nurut. Baik pegel kita tuh sama anak yang pegel, sama anak capek, baca Quran sain aja, nggak usah banyak, biar kita itu enak, biar nggak pegel hidupnya, biar nggak capek. Begitu nggak capek, tenang hidupnya, nggak bingung, baca sholawat. Ya itulah lah amalan majlis kita, yang itu aja, yang kecil-kecil aja dah gitu. Baca ratib, baca sholawat 100 paling habis sholat, biar selamat kita di dunia ini. Selamat. Karena fitnah hidup tuh udah dibilang sama Nabi, bukan untuk nakut-nakutin. Nabi memberi kewaspadaan. Wa ma min sanatin illa wa ba'daha syarrun minha. Makin kesono tuh kata Nabi, bukan makin enak zaman, makin runyem. Itu bukan nakut-nakutin kita Nabi, tapi memberi kewaspadaan. Emang dunia tempat musibah. Yang penting hati kita jangan jauh dengan Nabi. Jalanin aja sholawat yang kita bisa. Insyaallah biar semua teman-teman kita berkah hidupnya. Jadi kalau sholatnya sambil duduk, patokannya bokong. Kalau sholatnya sambil tidur miring, patokannya lambung. Lambung tuh ini nih, pinggangnya, patokannya, lambungnya. Kalau tidur miring, ini kan udah parah banget nih, sakit sampai miring, sampai berjamaah juga kan luar biasa ya kan, luar biasa. Ini kan fikih, hukum, karena rahmatil alamin. Pada praktek adatnya tak usah. Kayak sholat jenazah tuh nggak bisa diri, nggak bisa duduk miring. Kalau saran saya secara adat, kalau kita udah tidur miring, nggak usah sholat jenazah, takut habis dia ente. Begitu lah, ngapa kita udah dah yang segar-segar aja gitu. Tapi agama memang begitu menghukum. Kalau kita sholatnya miring, kalau terlentang kepala, patokannya emang ini sakit, makmumnya sakit, semuanya sudah kayak ikan tembang. Tahu ikan tembang nggak? Bejejer. Ya udah patokannya palanya makmum, jangan sampai di palanya imam. Walaupun kakinya ngedepanin kaki imam. Tuh patokannya, peraturannya. Kalau kakinya buntung, patokannya penunjang kaki palsu. Biasanya kaki buntung pakai apa? Pakai tongkat. Tongkatnya ini nih jangan di depan imam. Gitu, tongkatnya, tumpuannya tuh. Apalagi tongkatnya panjang ya kan? Kan ada yang kakinya 4 ya, panjang. Nah ini tumpuannya jangan sampai di depan imam. Tuh Islam tuh udah dibilangin dari jauh-jauh hari. Kalau disalib, disalib tuh pegangin. Kitanya nih diikat,
Kalau kitanya diikat berjamaah sholatnya, ini diikat di hutan berjamaah, patokannya belikat, patokannya salib tuh, tiangnya ada dah, tiang salibnya. Jadi yang tiangnya di depan arah kiblat, dia yang jadi gitu begitu. Jangan tapi ustadz ini di belakang, diajak, nggak boleh begitu patokannya. Kalau disalib, kalau digantung pundak, sampai segitunya tuh hukum. Padahal borok digantung, yang masih kakinya kuat jalan aja kagak. Itu agama tuh, sampai segitu tuh nerangin hukum. Sebab Islam itu sebelum kejadian hukum udah ada payungnya. Jadi sehingga hukum tuh nggak berubah-berubah. Jadi nggak jadi tandaan. Ini berpanjang lagi 7 hari. Ntar lebih 7 hari 40 hari. Habis 40 100, habis 100 haul. Begitu. Ini karena berubah-berubah. Islam tuh punya patokan. Jadi sehingga hukum itu tetap Islam. Jadi mau lagu apa aja udah ada sandarannya. Payungnya itu udah ada. Belum kejadian sudah dipikirkan. Enggak kemudian buat peraturannya baru. Kejadian dulu baru ada. Ini enggak bakalan beres. Karena bakal tebang pilih peraturan. Jadi biar peraturan tuh enggak ada kepentingan. Membuat peraturan tuh enggak ada kecuali demi pengabdian. Jadi jauh-jauh hari. Ulama enggak karena kejadian, enggak. Emang dia pandangan matanya jauh. Sebelum kejadian udah dipikirin kayak bisnis online, udah dibilangin. Asal spesifikasi barang sama begini enggak apa-apa. Udah dibilangin. Tinggal namanya aja bukan online, begitu. Di kitabnya. Pesanan namanya. Itu diatur. Intinya kalau kita sholat jangan di depan barisannya. Kalau sampai makmum di depan, sholatnya tidak sah kecuali sholat perang. Lagi perang emang sulit begitu. Kita kan kudu nyerang juga begitu. Maka kalau sholat syiddatul khauf emang itu peraturannya longgar karena emergensi begitu. Kalau kita ragu apa depanan imam, apa belakang depanan imam, apa belakang, seperti sholatnya gelap, maka sah sholatnya. Karena kudu yakin tidak kalau masih ragu mah berarti belum begitu. Karena asalnya tidak batal. Itu begitu. Dan itu yang muktamad kata Syekh Nawawi, walaupun ada yang mentafsir kalau dia datangnya dari belakang baru sah, kalau di depan enggak sah gitu. Enggak kata Syekh. Habis dah tuh materi kita. Dah segini aja dah minta redonya. Terus saya singkat-singkat pokok-pokok materi. Ada yang ditanya mungkin, dipersilakan Allah.